Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan belajar tentang materi, contoh soal, dan latihan soal TKA, SMA, Mapel Matematika lanjut. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah polinomial, dan di video polinomial part 1 ini, saya akan mereview rangkuman, kemudian beberapa contoh soal. Nah, kalian tentunya sudah pernah pelajari materi polinomial di kelas 11 ya. Polinomial itu apa sih? Polinomial adalah suatu bentuk fungsi, bisa persamaan juga, yang ada koefisien, variabel, pangkat-pangkat di variabelnya, dan konstanta. Bentuk umum dari polinomial itu adalah seperti ini. Jadi Px sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya. Sampai dengan A1 X pangkat 1 ditambah konstanta. Nah, di sini AN min 1, AN min 2, A1 ini adalah koefisien. Sedangkan X-nya itu adalah variabel. Nah, kemudian dalam polinomial, ini ada yang disebut sebagai derajat polinomial. Apa itu derajat polinomial? Derajat polinomial itu adalah pangkat tertinggi dari polinomial. Pangkat tertinggi. Contoh, saya ambil contoh polinomial, misalkan Px sama dengan, misalkan ya, min 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 min 6x plus 7. Nah, di sini angka min 3, min 2, 5, min 6, ini adalah koefisien dari polinomial. Kemudian, derajat dari polinomial ini itu adalah 4. Derajatnya itu 4 karena di sini pangkat tertingginya adalah 4. Kemudian 7 ini dinamakan sebagai konstanta ya. Nah, sekarang nilai dari polinomial. Contohnya ini, tentukan nilai Q3 dari Qx sama dengan x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 5x plus 2. Nah, untuk nilai polinomial ini kita bisa ada dua cara, yaitu dengan substitusi dan Horner. Untuk substitusi itu sendiri seperti substitusi pada fungsi biasa. Jadi untuk penyelesaian dengan substitusi, Qx, kita tuliskan kembali Qx-nya, x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 5x plus 2. Lalu kita ubah x-nya menjadi 3. Ini kita ubah ya, jadi 3 pangkat 4 min 3 pangkat 3 plus 5 kali 3 plus 2. 3 pangkat 4 adalah 81 min 3 pangkat 3 adalah 27 plus 15 plus 2 sama dengan 71. Itu ketika kita menggunakan substitusi. Bagaimana kalau kita menggunakan Horner, jadi huruf L panjang? Di sini kita lihat pangkat tertingginya itu 4, derajatnya itu 4. Jadi kita tuliskan x pangkat 4, lalu bawahnya x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0 atau konstanta. Kemudian x pangkat 4, koefisiennya kita tuliskan 1, x pangkat 3 itu adalah min 1, kemudian x pangkat 2 tidak ada, jadi x pangkat 2 kita tuliskan 0, lalu x pangkat 1 di sini koefisiennya adalah 5, x pangkat 1 5, dan x pangkat 0 adalah konstanta yaitu 2. Jadi x pangkat 0-nya itu 2. Nah, untuk angka yang berada di sebelah kiri itu kita ambil dari nilai yang akan dicari yaitu 3. Cara untuk Horner masih ingat ya? Angka yang pertama turun ke bawah tetap jadi 1, kemudian 1 dikalikan angka yang di sebelah kiri yaitu 3. Jadi 1 kali 3, 3. Kemudian atas dan bawah dijumlah min 1 tambah 3, 2. Lalu 2 kali 3, 6. 0 tambah 6, 6. 6 kali 3, 18. Kemudian 18 ditambah 5 yaitu 23. 23 dikali 3 itu adalah 69. Dan terakhir 69 tambah 2 ini adalah 71. Dan nilai polinomial di sini adalah angka yang terakhir yaitu 71. Sama ya, ketika kita menggunakan substitusi hasilnya juga 71. Nah, itu untuk nilai polinomial. Berikutnya, untuk kesamaan polinomial, kita hanya memperhatikan x yang pangkatnya sama saja, kemudian koefisiennya juga kita samakan. Contohnya, diketahui dua polinomial P dan Q. Untuk P, di sini derajatnya adalah 5, dan Q derajatnya juga 5. Jika P sama dengan Q, tentukan A plus B plus C plus D. Di sini A, B, C, D berada di polinomial Q semua. Jadi kita lihat polinomial P dan Q, dan kita samakan x yang pangkatnya sama. Yang pertama adalah 3x pangkat 5 dan ax pangkat 5. Jadi dari sini kita peroleh bahwa nilai A-nya adalah 3. Oke, kita peroleh A-nya 3.
Kemudian yang kedua ini, minusnya jangan lupa ya. Min 4 X pangkat 4 sama dengan min B X pangkat 4. Jadi dari sini kita peroleh bahwa B-nya adalah 4. Min 4 sama dengan min B, berarti B-nya itu 4. Nah, kemudian yang X pangkat 3 kita samakan dengan X pangkat 3 juga. 6X pangkat 3 sama dengan CX pangkat 3. Artinya C-nya itu adalah 6. Lalu yang X pangkat 2, min X pangkat 2 sama dengan min D pangkat 2. Artinya D-nya adalah 1. 1 sama dengan min D, berarti D-nya adalah 1. Lalu untuk konstanta ini sudah sama ya. Jadi A-nya 3, B-nya 4, C-nya 6, D-nya 1. Ketika dijumlah, A plus B plus C plus D, ini sama dengan 3 tambah 4 tambah 6 tambah 1. Dan hasilnya adalah 14. Oke, itu untuk kesamaan polinomial. Ini contoh sederhananya. Kemudian berikutnya penjumlahan dan pengurangan polinomial. Untuk penjumlahan dan pengurangan polinomial, ini juga hampir mirip dengan kesamaan tadi, yaitu kita melihat koefisien yang pangkatnya sama. Contoh diketahui P dan Q, ini P dan Q, kita akan menjumlahkan P dan Q dan mengurangkan P dan Q. Yang pertama kita jumlahkan P dan Q dulu. Untuk penjumlahan dan pengurangan, itu kita bisa menggunakan cara bersusun, yaitu kita tuliskan kembali sesuai dengan urutannya ya. Yang pertama P, 5X pangkat 5, ini kita akan mencari P plus Q. P plus Q. 5X pangkat 5, min X pangkat 4, plus 0X pangkat 3. Karena di sini tidak ada X pangkat 3, jadi kita tuliskan 0. Kemudian kita lanjutkan plus 3X pangkat 2 plus X min 1. Nah, ini sudah urut 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian untuk Q juga sama, kita urutkan min 6X pangkat 5 plus 3X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 0X pangkat 2. Baru min 2X min 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. Penjumlahannya sesuai dengan pangkatnya ya, X pangkat 5 dengan X pangkat 5, berarti 5 tambah min 6 yaitu min 1, atau min X pangkat 5. Kemudian, min X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 4 yaitu plus 2X pangkat 4. Lalu 0X pangkat 3 tambah min 2X pangkat 3 yaitu min 2X pangkat 3. Lalu ini jadi plus 3X pangkat 2. Kemudian X min 2X itu adalah min X. Kemudian yang terakhir min 1 min 3 min 4. Nah, sekarang untuk polinomial pengurangan ini juga mirip dengan penjumlahan. Hanya saja operasinya adalah pengurangan. Ingat ya, kalau pengurangan kalian harus hati-hati. Karena di sini pengurangan ketika min ketemu min hasilnya jadi plus, kalau min ketemu plus jadi min. Nah, 5 dikurangi min 6 ini sama dengan 5 ditambah 6 yaitu 11. 11X pangkat 5. Kemudian ini min X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 4 jadinya adalah min 1 min 3 ya. Min 4X pangkat 4. Lalu 0 dikurangi min 2. Hasilnya adalah plus 2 X pangkat 3, lalu 3 kurangi 0, plus 3, X pangkat 2, lalu 1 kurangi min 2, yaitu plus 3, yang terakhir min 1 kurangi min 3, sama seperti min 1 tambah 3, yaitu plus 2. Itu untuk pengurangan polinomial. Nah, sekarang untuk perkalian polinomial. Untuk perkalian polinomial, ini sama seperti perkalian fungsi biasa ya. Jadi ketika kita mengetahui ada dua polinomial Px dan Qx, lalu kita akan mengalihkan P dan Q. Ini sama seperti perkalian fungsi biasa. Ini kita berikan kurung X kuadrat plus X min 1 dikali 2X pangkat 3 min 2X min 3. Nah, ini kita kalikan satu-satu. Yang pertama adalah X kuadrat. Ingat hasilnya berapa? Kalau ada X kuadrat kali 2X pangkat 3. Ini X-nya di jumlah ya. Karena ini sifat eksponensial. Hasilnya adalah 2X pangkat 5. 2X pangkat 5. Kemudian X kuadrat kali min 2X, yaitu min 2X pangkat 3. Min 2X pangkat 3. Kemudian X kuadrat kali min 3, min 3X kuadrat. Lalu yang tengah, X kali 2X pangkat 3, yaitu plus 2X pangkat 4. Lalu X dikali min 2X, min 2X kuadrat. Kemudian X kali min 3, yaitu min 3X. Kemudian angka yang terakhir, min 1 kali 2X pangkat 3, min 2X pangkat 3. Lalu min 1 kali min 2X, yaitu plus 2X. Lalu min 1 kali min 3, yaitu plus 3. Nah, sekarang kita urutkan. Kita urutkan pangkat tertinggi ke pangkat terendah. 2X pangkat 5, di sini X pangkat 5 tidak ada lagi ya. Jadi tidak ada temannya. Sekarang yang X pangkat 4, di sini ada 2X pangkat 4, juga sendiri. Jadi kita tuliskan 2X pangkat 4. Lalu X pangkat 3, nah untuk X pangkat 3 ada min 2X pangkat 3, dan min 2X pangkat 3.
Min 2x pangkat 3, min 2x pangkat 3, hasilnya adalah min 4x pangkat 3. Oke, sekarang x pangkat 2. Ada min 3x kuadrat, min 2x kuadrat. Sudah, jadi ini hasilnya adalah min 5x kuadrat. Kemudian yang x pangkat 1 ada min 3x dan plus 2x, berarti min x. Dan yang terakhir konstantanya adalah 3. Oke, jadi px kali qx hasilnya adalah ini. Itu untuk perkalian polinomial. Kemudian pembagian polinomial. Nah, untuk pembagian polinomial, kita ada dua cara, yaitu Poruc-Capit dan Horner. Ini kita tuliskan polinomial yang di depan itu sebagai yang di dalam Poruc-Capitnya. 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3. Nah, karena di sini dari 3 langsung ke 1, berarti kan 2-nya tidak ada. Jadi kita tuliskan 0x pangkat 2. Lalu plus 4x min 1. Dibagi dengan x min 5. X min 5 itu yang ini ya. Nah, caranya yang pertama adalah 2x pangkat 4 depan dibagi depan. 2x pangkat 4 dibagi x. Masih ingat gimana hasilnya? 2x pangkat 4 dibagi x. Berarti 2-nya tetap, x-nya x pangkat 3. Begini ya. Tadi hasilnya berapa? 2x pangkat 3. Nah, sekarang 2x pangkat 3 ini kita kalikan dengan semuanya. 2x pangkat 3 kali x, 2x pangkat 4. Kemudian 2x pangkat 3 kali min 5, itu hasilnya adalah min 10x pangkat 3. Lalu seret, kurangi. 2x pangkat 4 kurangi 2x pangkat 4, ini habis. Kemudian min 3x pangkat 3 dikurangi min 10, berarti jadi plus. Min 3 plus 10, yaitu plus 7. 7x pangkat 3. Lalu yang lain turun, 0x pangkat 2 plus 4x min 1. Sekarang depan bagi depan, 7x pangkat 3 bagi x. 7x pangkat 3 bagi x. Hasilnya berapa? 7x pangkat 2. Pangkat 2. Kita tulis hasilnya di atas. Kemudian 7x pangkat 2 kali x min 5. Jadi 7x pangkat 3, lalu 7x kuadrat kali min 5-nya min 35 x pangkat 2, lalu saya kurangi. 0, ini kalau ini habis ya. Nah, ini habis. Kemudian 0 dikurangi min 35. Hasilnya adalah 35 x pangkat 2. Ingat ya, untuk pengurangan kita operasikan yang pangkatnya sama. Lalu plus 4x min 1. Kemudian kita lanjutkan depan bagi depan. 35x kuadrat dibagi x, yaitu plus 35x. Lalu dikalikan 35x dikali dengan x min 5. Kita kalikan jadi 35x kuadrat min 175. 175x. Lalu saya kurangi. Dan ini habis, 4 dikurangi min 175, berarti ditambah 4 tambah 175, yaitu 179x min 1. Sekarang, ini 179 bagi x masih bisa. 179x bagi x, yaitu plus 179. Kemudian dikali x min 5, 179x 895. Lalu yang terakhir dikurangi, ini dan ini habis, min 1 dikurangi min 895, jadi ditambah, yaitu 894. 894 dibagi x min 5 ini sudah tidak bisa, karena di sini sudah tidak punya x. Nah, kemudian yang namanya hasil bagi itu adalah yang atas. Ini namanya hasil bagi. 2x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 plus 35x plus 179. Dan angka yang terakhir ini dinamakan sebagai sisa bagi. Hasil bagi dan sisa bagi. Sekarang kita coba menggunakan Horner. Untuk menggunakan Horner, konsepnya sama seperti Horner yang tadi yang mencari nilai. Cuman, kalau menggunakan Horner, kita lihat akar baginya di sini adalah x min 5, kita sama dengan 0 dulu. X min 5 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 5. Jadi, nanti yang akan kita tulis di angka sebelah kiri ini adalah 5. Kemudian, dengan menggunakan Horner, kita tuliskan dulu x-nya, x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan terakhir x pangkat 0. Untuk x pangkat 4, koefisiennya 2, kemudian min 3, lalu 0, 4, min 1. Oke, kita kerjakan dengan Horner. 2 turun ke bawah, jadi 2. 2 kali 5 adalah 10. Ingat ya, ini operasinya ditambah ya. Min 3 tambah 10, 7. 7 kali 5, 35. 0 tambah 35, 35. Itu 175. 175 tambah 4, 179. 995. Lalu dikurangi 1, 894. Nah, untuk hasil bagi dari metode Horner itu adalah yang ini. Kemudian, angka terakhir ini merupakan sisanya.
sisanya 894. Sama ya seperti tadi sisa. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan hasilnya? Di sini kita lihat X-nya pangkat 4, di sini X-nya pangkat 4. Dibagi X-nya di sini pangkat 1. X pangkat 4 bagi X pangkat 1 itu berapa? Di sini X pangkat 3. Jadi kita tuliskan di sini X pangkat 3, ini X pangkat 2, ini X pangkat 1, dan ini adalah konstanta atau X pangkat 0. Jadi hasil bagi adalah 2X pangkat 3 plus 7X pangkat 2 plus 35X plus 179. Ini sama ya dengan hasil yang kita cari dengan Porakhapit. Lalu sisanya tadi 894. Oke, dengan pembagian polinomial ini ada dua cara, Porakhapit dan Horner. Nanti ketika ada soal, kalian bebas menggunakan cara yang mana yang kalian bisa. Nah, kemudian sekarang teorema sisa 1. Teorema sisa 1, ini adalah jika suku banyak fx dibagi x min k, maka sisa bagiannya adalah fk. Atau dapat ditulis fx per x min k, sisanya fk. Ini juga menggunakan Horner akan dapat tentukan sisa pembagian px ini dibagi dengan x plus 6. Ini kalau dengan menggunakan Horner gimana ini? X pangkat 3, X pangkat 3, kemudian ada X pangkat 2, X pangkat 1, dan terakhir X pangkat 0, 2, kemudian min 5, X pangkat 1, 4, X pangkat 0, min 3. Lalu angka yang di sebelah kiri di sini adalah min 6, karena X plus 6 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 6. Ya. Sekarang kita gunakan Horner seperti biasa. 2-nya turun jadi 2. 2 kali min 6, min 12. Min 12 tambah min 5, min 17. 102. 102 tambah 4. 106. Min 3, min 636. Min 636. Lalu ditambah min 3, min 639. Oke, jadi sisa pembagiannya adalah min 639. Ini sisa bagian yang ditanyakan. Nah, itu untuk teorema sisa 1. Kalau untuk teorema sisa 2, ini juga hampir sama dengan teorema sisa 1, cuman pembaginya itu AX plus B. Untuk AX plus B, nanti sisanya adalah F min B per A. Contoh ya, tentukan sisa pembagian dari ini. PX, maaf ini ada PX-nya ya. Dengan menggunakan Horner, kita kerjakan dengan Horner. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, 2, min 5, 4, min 3. Nah, kemudian angka di sebelah kiri, di sini adalah berarti gimana 1 per 3 ya, atau 3x min 1 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 1, x-nya sama dengan 1 per 3. Nah, kita tuliskan 1 per 3 di sini. Caranya adalah 2 tetap turun, 2 kali 1/3 itu 2 per 3. 2 per 3 tambah min 5, nah ini kita ingat lagi materi penjumlahan pecahan. Kalau seperti ini berarti disamakan penyebutnya jadi plus 3 semua. Min 5 jadi per 3 itu min 5 kali 3 min 15. Di sini 2. Berarti min 13 per 3. Min 13 per 3. Min 13 per 3. Min 13 per 3. Kemudian dikali 1 per 3. Min 13 per 9. Kita tuliskan min 13 per 9 di sini. Nah, sekarang min 13 per 9 ditambah 4. Ini jadi per berapa? Menyebutnya per 9 ya. Untuk yang sebelah kiri tetap min 13, untuk yang sebelah sini, karena tadinya 4 jadi per 9, 4 itu adalah 36 per 9, atau 4 kali 9. Kemudian min 13 tambah 36, yaitu 23 per 9. Nah, kita tuliskan 23 per 9 di sini. Lalu 23 per 9 kali sepertiga berapa? 23 per 27. Nah, untuk 23 per 27 ditambah min 3, atau min 3 tambah ini. Ini juga sama, per 27 semua, 81, min 81. Lalu di sebelah sini tetap 23, berarti hasilnya adalah min 58 per 27. Oke, min 58 per 27. Nah, ini adalah sisa bagi dari soal ini, PX dibagi dengan 3X min 1. Nah, itu untuk teorema sisa 2. Sekarang teorema sisa 3. Jika suatu suku banyak fx dibagi x min a kali x min b, maka sisanya adalah px plus q, di mana fa sama dengan pa plus q, dan fb sama dengan pb plus q. Dapat ditulis ini fx dibagi x min a min b, sisanya fa dan sisa fb. Kita langsung ke contoh. Jika polinomial fx dibagi x min 4, maka sisanya 12. Kita lihat pernyataan pertama dulu. Kita tuliskan yang diketahui, fx dibagi x min 4, maka sisanya adalah 12. Kemudian yang kedua, fx dibagi dengan ini x plus 3 dibagi dengan x plus 3,
sisanya adalah min 2. Min 2 dari soal ya, dari soal ini min 2. Tentukan sisanya jika polinom fx dibagi dengan x kuadrat min x min 12. Nah sekarang kita utak-atik yang ini dulu, yang atas dulu. Fx dibagi x min 4 sisanya 12. Ingat, kalau dari teorema sisa 3, jadi kalau fx dibagi x min 4, ini sisanya adalah f4. f4 sama dengan 12. f4 12, kemudian kalau ini berarti f berapa? f min 3. f min 3 sama dengan min 2. Nah, kemudian kalau dari teorema sisa 3 tadi, sisanya itu Px plus Q, di mana Fa sama dengan Pa plus Q. Berarti kalau F4 sama dengan 12 plus Q, di sini A-nya adalah 4, berarti 4P plus Q sama dengan 12. Karena tadi sisa secara umum itu Pa plus Q. Kemudian untuk yang kedua, ini PB plus Q, di sini adalah P-nya. Jadi min 3P plus Q sama dengan min 2. Lalu di sini kita punya dua persamaan 1 dan persamaan kedua. Kalau kita punya dua persamaan seperti ini, bagaimana cara mencari P dan Q-nya? Yaitu dengan dieliminasi dan substitusi. Oke, kita langsung saja eliminasi di sini. Karena di sini Q-nya sudah sama ya. Langsung eliminasi dikurangi. 4P kurangi min 3P yaitu 7P. 12 kurangi min 2 yaitu 14. Jadi P-nya ketemu 2. Bagaimana dengan Q? Kita ambil saja yang kedua. Min 3P plus Q sama dengan min 2. Min 3 kali 2 plus Q sama dengan min 2. Jadi min 6 plus Q sama dengan min 2. Q-nya min 2 ditambah 6 yaitu 4. P ketemu 2, Q ketemu 4. Ingat sisa tadi adalah ini Px plus Q. Rumus umum dari sisanya adalah Px plus Q. Jadi sisa pembagian Fx dibagi berapa tadi? X kuadrat min X min 12. Min X min 12. Ini kalau kita faktorkan, yaitu pasti X min 4 kali X plus 3. Lalu ya, min 4 kali 3 min 12. Min 4 tambah 3 itu min 1. Jadi sisanya itu adalah Px plus Q, P-nya 2, dan Q-nya 4. Ini P-nya 2, Q-nya 4. Karena rumus umumnya Px plus Q ya. Rumus umumnya ini. Oke, itu untuk teorema sisa 3. Itu untuk teorema sisa 3. Sekarang teorema faktor. Jika suku banyak fx suatu suku banyak, maka x min k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Ini artinya, kalau ada suatu suku banyak fx, maka x min k itu adalah faktor kalau sisanya itu 0. Fk sama dengan 0 itu artinya sisanya 0. Kalau dengan Horner ataupun pakai substitusi, hasilnya itu 0. Contoh, tunjukkan bahwa x plus 5 merupakan faktor dari ini. Ya, kita tinggal menggunakan Horner saja, kita buktikan bahwa nanti hasil akhirnya itu 0. Kita pakai Horner, x pangkat 3. X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, X pangkat 3, 1, 4, 11, 8. Nah, kemudian di sini X plus 5. Berarti angka di sebelah kiri ini berapa? Kita sama dengan 0 saja, X-nya min 5. Berarti di sini min 5. Kita tunjukkan bahwa ini hasilnya 0 ya. Pakai Horner 1. 1 kali min 5, min 5. Min 5 tambah 4, min 1. Min 1 kali min 5, 15. Ditambah 5, 16. 16 kali min 5, min 80. 80 tambah min 80 itu 0. Jadi dari sini saja sudah terbukti bahwa X plus 5 ini adalah faktor dari Px karena sisanya 0. Itu untuk faktor ya. Jadi oke, itu teorema faktor. Lalu persamaan polinomial. Persamaan polinomial Px sama dengan 0. Contoh X pangkat 4 min 15x kuadrat min 10x plus 24 sama dengan 0. Jadi ini mirip seperti persamaan kuadrat biasa, cuma kalau persamaan kuadrat itu kan pangkatnya 2. Kalau persamaan polinomial ya lebih dari 2. Tentukan akar-akar persamaannya. Ini kita menggunakan teorema faktor tadi ya. Jadi kita cari supaya yang sisanya itu 0. Pertama kita coba-coba dulu. Kita lihat angka terakhirnya 24. Jadi faktornya 24 itu berapa saja? Faktornya 24 itu ada 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 6, 8, 12 ya. Faktor dari 24 itu ini. Nah kemudian kemungkinan dari akar pembaginya itu kita tinggal tambahkan plus min saja. Jadi kalau 1 bisa plus 1, bisa min 1, kalau 2 berarti bisa 2, min 2, 3, min 3, 4, min 4, 6, min 6, 8, min 8, 12, min 12. Ini kita coba satu persatu dengan Horner. Yang hasilnya 0 itu yang mana? Oke, kita coba satu persatu dulu. X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0.
berarti 1, 3-nya tidak ada berarti 0, lalu min 15, min 10, 24. Pertama kita hitung yang plus 1 dulu. Yang plus 1 apakah 0 nanti sisanya? Coba kita hitung. 1. Ini 1 dari ini ya, dari 1 ini yang akan kita coba-coba. Jadi yang akan kita coba-coba itu adalah angka sebelah sini. Kemudian sini 1, 1, 1, min 14, min 14, min 24, min 24, 0. Oke, berarti 1 merupakan faktornya, akarnya, mohon maaf. Jadi 1 merupakan salah satu akar. Sekarang kita lanjutkan mencari akar yang kedua. Karena 1 merupakan akar, jadi kita bisa melanjutkan dengan hasil Horner yang ini. Tapi kalau misalkan 1 ini bukan akar, kita ulangi pakai yang ini ya. Kita ulangi pakai angka-angka ini. Tapi karena 1 merupakan akar, jadi kita bisa langsung menggunakan angka-angka yang ini. Oke, sekarang kita coba min 1. Kita coba ya, apakah min 1 adalah akar juga? 1, min 1, 0, 0, min 14, berarti di sini 14. Oh, ternyata di sini hasilnya min 10, bukan 0. Jadi min 1 bukan salah satu akar. Sekarang kita coba 2. Kita coba yang angka 2. Kita ulangi dari yang angka-angka ini saja yang lebih pendek. 1, 1, min 14, min 24. Kita coba pakai angka berapa tadi? Angka 2. Angka 2. Oke, 1, 2, 3, 6, min 8, min 8 kali 2, min 16. Nah, ternyata di sini juga tidak 0. Berarti 2 ini bukan akar. Kita coba yang min 2. Kita coba yang min 2 di sini aja. 1, 1, min 14, min 24. Kita coba angka berapa tadi? Min 2 ya. 1, min 2, min 1, 2, min 12, plus 24. Wah, kita ketemu 0. Berarti 1 adalah akar, min 2 juga akar. Nah, sampai sini sudah ketemu 2 ya. Kita harus cari sampai berapa sih? Kita lihat angkanya. Kita lihat derajatnya. Derajatnya 4, berarti maksimal ada 4 angka nanti di antara ini. Antara semua angka ini nanti maksimal ada 4 yang menjadi akar. Nah, kalau dari sini ini sudah tinggal 3 angka. Sudah tinggal 3 angka, bisa kita hitung pakai pemfaktoran kuadrat biasa. Ini X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0 atau konstanta. Berarti ini jadi X pangkat 2 plus min 1X pangkat 1 atau min X min 12. Ini bisa nggak kita faktorkan langsung? Kita faktorkan langsung begini, X dan X. Berapa sama berapa di sini angkanya? Kalau dikali min 12, kalau dijumlah min 1, yaitu 4 sama 3 ya, angka 4 sama 3. Biar dijumlah itu min 1, berarti negatif 4 dan positif 3. Dikali min 12, dijumlah min 1, berarti min 4, ini plus 3. Untuk X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya itu 4. Kalau yang ini X plus 3 sama dengan 0, X-nya min 3. Jadi min 3 dan 4. Itu jawabannya. Jadi akar-akarnya, akar persamaan ini, akar-akarnya adalah berapa saja? Kita urutkan saja ya. Min 3, min 2, 1, dan 4. Oke. Polinomial. Kemudian berikutnya jumlah dan hasil kali akar-akar. Masih ingat yang seperti ini polinomial berderajat 2, ax kuadrat plus bx plus c. Berarti hasil jumlahnya x1 plus x2 yaitu min b per a. Kalau x1 kali x2, c per a. Contoh, misalkan 3x kuadrat min 2x plus 5 sama dengan 0. Berarti x1 plus x2 sama dengan min b per a. B-nya adalah min 2, berarti min 2 atau 2 per A-nya adalah 3, jadi 2 per 3. Lalu kalau X1 kali X2, C per A, di sini C-nya itu 5. A-nya adalah 3, jadi 5 per 3. Sekarang kalau polinomial berderajat 3, hasil jumlahnya yang seperti ini berapa? X1 tambah X2 tambah X3, yaitu min B per A sama, kemudian X1 X2, X1 X3 plus X2 X3, C per A. Lalu X1 kali X2 kali X3, min D per A. Ingat ya, di sini seperti selang-seling ya, min plus min. Min, ini plus, ini min. Kemudian kalau polinomial berderajat 4, nah tadi ini min, plus, berarti kalau hasil jumlahnya itu min B per A, lalu hasil jumlah dan kedua akar itu C per A,
kemudian hasil jumlah dan kali yang 3 akar, itu min D per A. Kemudian kalau hasil kalinya saja, E per A. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh yang berderajat 4. Misalkan 2x pangkat 4 min x pangkat 3 min x plus 1 misalkan sama dengan 0. Ini berarti ada 4 akar, x1, x2, x3, x4. x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4. Hasilnya apa? Min D per A. D-nya di mana ini? D-nya adalah min 1. Berarti min 1 yaitu 1. Hanya 2. Lalu kalau yang x1, x2, x3, x4, ini langsung saya yang terakhir saja. x3 kali x4. Ini E per A. E-nya di sini adalah konstanta yaitu 1. 1 per A-nya 2. Lalu kalau yang ini, yang tengah C per A. 1 x3 plus x1 x4 plus x2 x3 plus x2 x4 plus x3 x4 sama dengan C per A. Di sini C-nya yang mana? C-nya adalah 0 ya, karena C itu x pangkat 2, koefisien x pangkat 2. Sedangkan di sini x pangkat 2-nya tidak ada. Jadi 0 per 2, 0 per 2 itu 0. Kalau yang 3 akar, min D per A, x1, x2, x3, x1, x2, x4, x2, x3, x4. Ini min D per A, D-nya itu koefisien x, berarti min 1 per 2 atau 1 per 2. Oke, lalu satu lagi untuk identitas polinomial, karena ini juga kadang tiba-tiba ada soal yang seperti ini. Saya